bos, nggak perlu kulkas. Tetapi orang-orang yang jago marketing, dia bisa meyakinkan orang untuk jual kulkas ke orang Eskimo. Dengan bonus AC. Dan tambahan kipas angin. Kipas angin di orang Eskimo, you can kill them. Itu orang marketing. Hati-hati. Bayangin, seorang duda, seorang bapak-bapak nih nggak punya istri, bisa beli daster karena itu marketing jago sekali. Dia sampai bingung, buat apa gue beli daster ini? Itu marketing yang jago. Yang kedua, siapa yang perkataannya paling meyakinkan orang? Politisi. Pendeta. Ngaco. Lu kepahitan sama gua, bilang aja apa? Pendeta itu bukan meyakinkan, yang meyakinkan itu firman. Pendeta itu cuma nyampein, bos. Yang meyakinkan satu marketing, yang kedua politisi. Saudara pernah nggak nonton itu di Metro TV, debat calon gubernur, debat calon bupati gitu, debat calon presiden, pernah nonton nggak? Oke. Saudara, susah sih nih nontonnya pentas dangdut. Kapan dewasa sih hidup saudara ini, aduh. Nonton tuh yang berkualitas dikit apa sih? Gila, pendeta mau nontonnya apaan? Masih ada dunia lain. Udah pada ketemu belum tempat pendaftarannya di mana? Saya mau daftar nih di Masih Ada Dunia Lain, berdua sama Daud Tony. Yang gelap-gelap terus ada lilin kecil itu taruh di kepala gitu. Saya pengen daftar berdua Daud Tony. Setannya kali yang berteriak, ya Allah. Ya Allah. Dia berdua yang datang, ya Allah. Aduh. Saudara nonton gak waktu, gini deh. Saudara nonton gak waktu debat calon gubernur DKI dulu? Waktu kampanye ngomong, kita akan bebaskan Jakarta dari banjir. Sekarang dia bilang, ya tapi itu banjir kiriman dari Bogor. Gampang kalau mau stop banjir kiriman dari Bogor, ketik Anrek kirim ke Bogor. Kalau sudah nggak mau kiriman banjir dari Bogor lagi, gampang. Ketik Anrek banjir, kirim ke Bogor. Nah lu belum Anrek sih, makanya dia kirim lagi. Iya kan? Atau cara yang paling bodoh, yang kedua, jangan kasih tahu alamat. Supaya waktu dikirim nyasar. Aduh, bodoh banget. Politisi itu kalau ngomong, aduh minta ampun. Kita tuh sampai terbengong-bengong, iya bener juga ya. Gue udah dikibulin mas, iya bener juga ya. Iya bener juga ya. Aduh, makanya kita mesti banyak berdoa buat bangsa ini. Makanya Alkitab bilang, jadi apa? Dari buahnya lah kamu akan apa? Mengenal mereka. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus berbuah. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Artinya Yesus bilang apa? Aku juga gak percaya omongan orang. Orang boleh bilang berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi yang masuk dalam kerajaan sorga adalah dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya hanya yang berbuah yang bisa masuk. Yang setuju katakan amin. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ngomongnya meyakinkan lagi. Bukankah kami berbuat demi namamu? Itu kan meyakinkan. Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Kan itu meyakinkan. Dan bukankah aku mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan apa? Artinya apa? Selama ini aku belagak nggak tahu.
Selama ini bahasa saya ini bahasa keseharian. Selama ini aku belagak bego. Selama ini aku belagak tutup mata. I know what's going on. Mereka itu hanya apa? Serigala yang menyamar seperti domba. Kadang-kala sudah bingung, saya nggak nyangka loh pendeta, kok bisa orang gereja terus selingkuh. Saya nggak sangka loh, kok udah selingkuh, kok masih tetap pelayanan, kok Tuhan kok nggak buat apa-apa. Kadang-kala kita yang gregetan kan, Tuhan terlalu sabar sih, turun sebentar, saya naik 5 menit, saya beresin semua yang kayak begituan. Iya kan? Kita kan kadang-kala gitu, nggak nyangka loh pendeta, kok orang ngomongnya Tuhan, Tuhan, tapi kok nipu. Saya cuma mau bilang dan saya mau kuatkan iman jemaat. Kalau setiap saudara mulai menghadapi masalah itu, makanya saya bilang, kenali orang bukan dari perkataan, bukan dari penampilan, dari buahnya. Amin. Saya nggak mau ada orang gereja yang kecewa hanya karena melihat anak Tuhan, karena hamba Tuhan, karena pelayan-pelayan Tuhan, yang akhirnya kita lihat kok nggak seperti itu. Alkitab udah bilang. Kenapa Tuhan gak langsung bertindak? Because He is God of grace. Dia adalah Allah anugerah. Sama-sama bilang sama saya, Allah anugerah. Dia memberi kesempatan. Saudara, harusnya yang paling membuat kita sadar bukan ketika kita ditempeleng. Harusnya yang membuat kita paling sadar adalah kalau kita sudah salah masih diampuni. Amin. Kalau kita sudah salah diampuni, kita salah diampuni, kita salah diampuni. Akhirnya kita bilang, enggak, saya nggak mau buat salah lagi. Saya punya suami yang terlalu baik buat saya. Saya punya istri yang terlalu baik buat saya. Itu namanya orang yang normal. Amin. Kenapa kita melayani Tuhan? Kita melayani Tuhan bukan karena takut digoreng, dipanggang, dibakar di neraka. Tapi kita melayani Kristus karena Yesus terlalu baik buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Saya melayani Kristus bukan karena saya dengar pendeta berkhotbah, saudara-saudara. Kalau kita nggak melayani Yesus, saudara-saudara, kita dibakar di sorga. Kita dipanggang, kita disate dari kepala sampai ujung kaki. Diputer, ter. Kenapa kita melayani Yesus? Karena kita nggak tahan kebaikannya. Kita mengecewakan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita salah, Tuhan tidak pernah salah. Kita meninggalkan Dia, Dia tetap beserta kita dalam segala keadaan. Yang setuju berikan tepuk tangan. God of grace. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Engkau tidak pernah bisa meyakinkan aku. Bagiku engkau tetap serigala yang buas. Betul, aku tidak menghukum engkau. Karena aku menunggu pertobatanmu. Kalau Tuhan belum menghukum kita, jangan berarti kita aman. Justru karena Tuhan belum menghukum kita, cepat kembali dan berkata, Tuhan, engkau terlalu baik bagi aku. Aku tidak mau mempermainkan kasih-Mu. Ada banyak anak-anak muda yang berkata, walaupun saya lakukan hubungan seks sebelum nikah, tapi tetap Tuhan jawab doa saya tuh. Tetap Tuhan berkati saya. Bukan berarti engkau bisa seenaknya. Justru disitulah engkau harus sadar. Saya gak boleh mempermainkan Tuhan lagi. Harinya aku akan tiba. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanya dari hadapanku. Hai kamu pembuat kejahatan. Klik. Titus 3 ayat 14 bilang begini. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan apa? Tidak berbuah. Ini secara khusus Paulus sedang ngomong kepada Titus. Secara khusus dia sedang bicara pada pelayan-pelayan Tuhan. Bahwa orang melayani Tuhan jangan untuk cari duit. Orang melayani Tuhan bukan untuk cari makan. Tetapi orang melayani Tuhan karena membalas cinta Tuhan. Makanya Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya kalau kita cari uang. Kita cari uang dalam pelayanan, cari hidup dalam pelayanan. Kita nggak bisa fokus untuk berbuah. Tetapi kalau kita fokus untuk berbuah, ada saja cara Tuhan memelihara anak-anaknya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Matius 3 ayat 8 bilang apa? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan.
Lalu saudara tanya sama saya, apa maksudnya? Klik. Dalam pendahuluan saya tegaskan begini. Ciri hidup Kristen adalah hidup yang berbuah. Mencintai Yesus tanpa buah dalam hidup. Itu saya beri nama kemunafikan. Menjadi Kristen bertahun-tahun tapi tidak berbuah, itu namanya kemunafikan. What is that? Apa itu berbuah? Ada 3. 1, saya sebut buah-buah Roh Kudus. Apa itu buah-buah Roh Kudus? Galatia pasal 5, mulai dari ayat yang ke-22 bilang apa? Buah-buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, dan lain-lainnya. Ada 9 buah roh. Amin. Itu menggambarkan apa? Karakter ilahi. Kalau kita hidup dalam daging, kita akan berbuah perbuatan daging. Dalam Galatia pasal 5 ayat 17, mulai digambarkan perbuatan-perbuatan daging telah nyata. Percabulan, percideraan, hawa nafsu, benci, dendam, dengki, dan berbagai perbuatan daging. Jadi waktu kita dilahirkan dalam daging, kita membawa karakter-karakter daging. Karakter orang tua kita, karakter di mana kita dilahirkan. Makanya ada istilah, wah orang Batak memang begitu. Orang Jawa memang begitu. Orang Cina memang begitu. Orang Manado memang begitu. Itu orang Bali memang begitu. Kenapa? Karena memang kita bawa dari kelahiran kita. Karena kita lahir dalam daging. Sebagian orang yang percaya menghubungkan dengan sionya. Ya sio dia kan sio cumi-cumi. Sio dia sio lalar hijau. Pendeta memang begitu modelnya. Tetapi waktu kita dilahirkan kembali, kita keluar dari segala ikatan itu. Karakter kita tidak sesuai lagi dengan sio kita. Nasib kita tidak sesuai dengan sio kita lagi. Amin. Karakter kita tidak sesuai dengan kehidupan manusia lama kita. Karena manusia lama kita sudah mati. Kita mengenakan manusia baru dalam Kristus dengan karakter ilahi. Yang setuju katakan amin. Jadi saya nggak bisa bilang loh saya memang orangnya begini mau diapain. Enggak. Karena sekarang kita mengeluarkan buah-buah roh. Yang kedua. Buah apa? Buah-buah kehidupan. Apa namanya buah-buah kehidupan? Yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Lewat hidup kita yang sudah diselamatkan, kita menyelamatkan orang lain. Amin. Makanya Alkitab bilang satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Kenapa? Karena setelah kita bertobat, kita nggak tahan untuk tidak bersaksi, nggak tahan untuk tidak berbicara tentang kasih Tuhan, nggak tahan untuk tidak menguatkan dia yang lemah, gitu ya kan? Kalau kita tahu ini orang bini piaraan, ya kan? Lalu kita mulai bukan menggurui, bukan menghakimi, tetapi mulai mengajar.